Can I have the day with you? Nothing more that I would choose. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Septia Yosefin dengan NIM 72235200003 dari kelas akuntansi C tahun 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas gabungan dari mini riset, project, dan rekayasa ide dari mata kuliah akuntansi agrikultur yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Juniadi Awe, AKMSI. Teman-teman sebelumnya sudah melihat tidak pada video awal tadi banyak sekali tanaman padi yang sudah siap panen. Nah, di sini saya akan memberikan hasil wawancara dari mini riset akuntansi agrikultur yang berjudul penerapan akuntansi agrikultur menurut PSAK 69 dari usaha UD Tani Makmur. Jadi, tugas ini memberikan hasil yang mengikuti proses pengakuan, pencatatan, pengumpulan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan pada usaha dagang Tani Makmur yang bergerak di bidang pertanian pada usaha padi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal dahulu dari profil company tersebut. Jadi, untuk yang pertama yaitu nama usaha. Nah, nama usaha dari tanaman padi tersebut itu UD Tani Makmur yang beralamat di Dusun 5, Desa Kelurahan Gempolan, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Sentang Pedagai. Pemilik dari usaha tersebut yaitu Bapak Makmur Siagian yang berdiri mulai dari tahun 2013 hingga saat ini. Kalau ini yang pakai bibit serang batu. Berapa biaya bibitan itu Pak, sekali membeli? Sekali kita mau mengolah sampai dia panen harus mengeluarkan dana. Ya itu tadi yang bilang itu dari 500 per rantai. Pengairan yang digunakan itu menggunakan apa? Penggunaan pengairan dari sini dari irigasi. Sekali panen itu dalam satu tahun itu berapa kali panen? 2 kali. Kira-kira pendapatan yang didapat dalam satu kali panen? Pada umumnya yang bisa dapat kita perkalikan dengan tunjangan secara tinggi pendapatannya paling dapat dia 325 kilo per rantai. Nah, Biaya tenaga kerja ada berapa nih? itu kan jadi kalau kita menggunakan biaya kegiatan yang ini 2 orang. Bulan di sawah. Iya, Kalau pulang kita 2 orang. Bilang jalan itu saya. Bilang jalan sama bilang hidup beda. Jadi kalau bilang jalan berkisar hampir mirip. Jadi kalau kita bilang hidup ini nanti ini 4. alat yang digunakan Ya itulah dari yang kita tadi pakai apa. Kalau di tempat kerja. Sebelumnya, kita sudah melihat wawancara dari perusahaan UD Tani Makmur. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perlakuan hasil biologis menurut PSAK 69 pada pertanian UD Tani Makmur. Untuk yang pertama yaitu pengakuan hasil biologis. Budidaya tanaman padi UD Tani Makmur mengakui tanaman yang dimilikinya yaitu benih padi sebagai aset biologis. Aset biologis ini termasuk ke dalam golongan aset lancar. Hal ini dikarenakan masa transformasi biologis tanaman padi kurang dari 1 tahun.
Budidaya tanaman padi pada Ud Tani Makmur juga mengakui padi panen atau gabah sebagai produk agrikultur. Benih padi yang digunakan pada pertanian ini yaitu serang batu. Adapun pengakuan awal benih padi diklasifikasikan sebagai aset biologis menghasilkan dan aset biologis yang belum menghasilkan. Benih padi yang tergolong dalam aset biologis menghasilkan adalah benih padi yang memiliki spesifikasi siap untuk dipanen, yang artinya apabila memasuki fase berbunga hingga fase panen, 90 hingga 95% biji padi telah menguning atau telah berumur 106 hingga 135 hari. Benih padi yang tergolong dalam aset biologis yang belum menghasilkan adalah benih padi yang spesifikasinya belum dapat dipanen, yaitu mulai dari bibit, proses perendaman hingga fase berbunga atau telah berumur 0 hingga 105 hari. Pada usaha ini nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka perhitungan awal aset biologis budidaya benih padi bersertifikasi menggunakan harga perolehan aset biologis tersebut. Pada saat pengakuan awal, jenis aset biologis yang diakui masih berupa benih dasar. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran aset biologis. Pengukuran aset biologis pada Ud Tani Makmur sesuai dengan kualitasnya. Yang pertama, benih padi belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehan yang berasal dari harga pembelian benih dasar atau bibit padi, ditambah biaya yang dikeluarkan selama masa pertumbuhan benih padi tersebut. Yang kedua, tanaman padi telah menghasilkan adalah tanaman padi yang telah memasuki fase berbuah sekitar 106 hingga 135 hari. Untuk jumlah benih padi yang digunakan sebanyak 15 kilo setiap masa penanaman. Taksiran gabah yang dihasilkan atau diperoleh dari Ud Tani Makmur biasanya setiap 1 hektar atau 30 rantai lahan sawah menghasilkan 9,75 ton atau yang dihasilkan setelah dilakukan proses pertumbuhan dengan harga jual pasar sebesar 6.800 per kilonya. Pada benih padi yang telah menghasilkan akan mati setelah menghasilkan gabah. Oleh karena itu, perlu diadakan reklasifikasi tanaman padi menghasilkan ke produk aset biologis. Untuk yang berikutnya yaitu pencatatan aset biologis. Pencatatan aset biologis berupa penjurnalan sebesar nilai yang telah diukur. Nilai yang dimaksud adalah aktivitas dari agrikultur yang dilakukan dan juga pencatatan nilai aset biologis serta produk agrikultur. Terdapat juga pencatatan dari reklasifikasi yang dilakukan dan keuntungan ataupun kerugian yang dialami akibat dari penggunaan nilai wajar. Proses tahapan pencatatan dilakukan sejak terjadinya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas agrikultur yang berarti saat persiapan lahan untuk tanaman, penanaman, perawatan, sampai pada siap panen. Jadi, pencatatan pengeluaran yang digunakan setiap pengolahan pada Ud Tani Makmur dengan biaya perkiraan 500.000 per rantainya. Untuk luas lahan yang dimiliki yaitu 1 hektar atau 30 rantai, yang artinya total perkiraan tadi dikali luas lahan yang dimiliki sebesar 30 rantai, sehingga total pengeluarannya yaitu 15 juta. Penghasilan yang diperoleh setiap 1 kali proses pemanenan menghasilkan 325 kilo pada luas 1 hektar atau 30 rantai, sehingga total yang dihasilkan yaitu 325 kilo dikali 30 rantai, sehingga mendapatkan 9.750 kilo beras atau sebanyak 9,75 ton dengan harga jual pasar 6.500 per kilonya. Maka total hasil pendapatan yang diperoleh selama 1 kali proses pemanenan pertanian Ud Tani Makmur sebesar 63.375.000. Berikut pencatatan penjurnalannya. Berikut keterangan pencatatan jurnal dari hasil wawancara. Yang pertama,
UD Tani Makmur membeli bibit sebanyak 15 kilo dengan harga 6.800 per kilonya, dengan biaya perolehan yaitu 102.000. Yang kedua, UD Tani Makmur membeli pestisida, pupuk, dan lainnya setiap 1 kali masa panen dari awal pembelian bibit hingga waktu panen sebesar 4 juta. Yang ketiga, UD Tani Makmur masih menggunakan perairan irigasi, yang artinya usaha tersebut tidak mengeluarkan biaya untuk perairan. Yang keempat, UD Tani Makmur memiliki karyawan sebanyak 2 orang selama masa pertanian berjalan dengan gaji 1.500.000 per orang, sehingga gaji yang diberikan untuk 2 orang sebesar 3 juta. Yang kelima, biaya lainnya yang tak terhingga sebesar 4 juta. Jadi, total biaya yang diperlukan dalam 1 kali proses pemanenan mengeluarkan biaya 15 juta. Yang terakhir yaitu pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan PSAK nomor 09, perusahaan harus menyajikan deskripsi untuk setiap aset biologis yang terdapat pada laporan keuangannya. Aset biologis yang disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan pada aset tidak lancar, yaitu dengan mengklasifikasikan jenis aset biologisnya, yaitu tanaman padi menghasilkan dan belum menghasilkan. Tetapi aset tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai persediaan, karena aset tersebut setelah menjadi gabah, aset biologis tidak lagi mengalami transformasi biologis. Berikut laporan laba rugi atau laporan keuangan pada UD Tani Makmur 31 Desember 2023. Jadi kita sudah hampir pada penghujung dari hasil wawancara UD Tani Makmur, yaitu pada kesimpulan. Jadi perlakuan aset biologis pada perusahaan UD Tani Makmur berdasarkan PSAK nomor 69 terdiri dari pengakuan aset biologis, pengukuran aset biologis, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pengakuan aset biologis mengklasifikasikan tanaman padi menjadi 2 jenis, yaitu tanaman padi menghasilkan dan tanaman padi yang belum menghasilkan. Pengakuan awal dan pengukuran aset biologis tanaman padi menggunakan harga perolehan. Jadi, tanaman padi yang telah menghasilkan tidak lagi mengalami transformasi biologis, maka dilakukan reklasifikasi dari tanaman padi menghasilkan pada persediaan produk aset biologis sebesar 43.375.000. Nilai yang diperoleh tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan UD Tani Makmur sesuai dengan format laporan laba rugi. Sekian dari hasil wawancara saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami dan menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih.